Shalom remaja GKJW Sidoarjo. Wah, sungguh bersyukur ya karena kita masih bisa diizinkan Tuhan untuk beribadah walaupun harus di rumah masing-masing. Yuk teman-teman, kita siapkan diri kita untuk ibadah. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Sambil tepuk tangan ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, Tuhan berkati kami agar kami bisa fokus mendengarkan dan berkati nanti yang akan menyampaikan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ibadah kita hari ini juga memiliki tema yaitu Kristus Raja. Kita pasti tahu Tuhan yang kita kenal juga dipanggil dengan sebutan Raja. Bahkan Raja di atas segala Raja. Mengapa demikian? Karena Tuhan itu Raja yang berbeda dari segala Raja yang ada. Ketika Raja yang dikenal umumnya berkuasa dan memiliki posisi yang tinggi, Tuhan justru meninggalkan tatanya yang kudus dan menjadi sama dengan manusia. Itulah Raja kita, Tuhan Yesus Kristus yang mau datang untuk menebus dosa kita. Maka dari itu, mari kita menyanyikan lagu Di Bawah Kepak Sayap-Mu. Ku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja
Raja Wali. Seperti burung Raja Wali, Tuhan selalu menyertai kita dalam duka maupun suka. Hal tersebut karena Tuhan adalah Raja di atas segala raja yang memberikan kita talenta dan kehidupan bagi kita sampai saat ini. Dan seperti Rosa yang merindukan air, kita pun juga merindukan akan firman Tuhan. Mari teman-teman kita satukan hati dan pikiran kita untuk mempersiapkan diri menerima firman Tuhan. Untuk menghantar kita masuk ke firman Tuhan, mari kita memujikan lagu pribadi yang mengenal hatiku. Salam adik-adik, apa kabar? Baik-baik bukan? Ya, kita patut bersyukur pada Tuhan bahwa kasih Tuhan selalu ada di setiap hari, di setiap kehidupan kita, di sepanjang hari. Terlebih dalam suasana pandemi COVID ini, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan selalu oleh Tuhan, sehingga kita bisa berkumpul, bertemu pada hari ini meskipun di rumah masing-masing secara daring dalam ibadah remaja pada minggu pagi ini. Ya, sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Tuhan yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami bersyukur pada saat ini kami bisa membangun persekutuan di ibadah remaja pada minggu pagi hari ini, meskipun kami laksanakan secara daring di rumah masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan, berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini, dan juga di tengah-tengah ibadah ini kami akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, sehingga kami boleh merenungkan firman Tuhan dan menghayatinya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari surat Filipi pasal yang kedua,
kita akan membaca dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang 11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan yang 11. Yang demikian bunyinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah laut, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap yang membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, judul perenungan kita pada minggu ini adalah mengejar kerendahan hati. Ya, mengejar kerendahan hati. Adik-adik dalam Tuhan, ada sebuah cerita, mungkin adik-adik pernah mendengar cerita semacam ini. Ya, pada suatu hari ada seorang pemuda yang ingin bepergian keluar kota dengan pesawat. Seorang pemuda yang ingin bepergian keluar kota dengan pesawat, dan ketika sampai di bandara masih ada beberapa jam waktu keberangkatannya. Sambil menunggu jam keberangkatannya, pemuda tersebut mampir atau masuk ke sebuah toko begitu dan membeli sebuah buku dan kue untuk camilan. Ya, setelah memperoleh apa yang diinginkan, pemuda tersebut duduk di kursi tunggu gitu sambil membaca buku dan menikmati kue dari hasil dia membeli tadi. Tapi tiba-tiba ada seorang laki-laki yang duduk di sebelahnya ikut mengambil kue tersebut, ikut mengambil kue yang dimakan pemuda tersebut. Jadi setiap kali pemuda tersebut mengambil kue satu, orang tersebut juga ikut mengambil kue satu. Ya, pada awalnya pemuda tersebut cukup sabar dan membiarkannya daripada nanti terjadi ribut-ribut. Ya, akhirnya dia membiarkan saja. Tapi lama-lama pemuda tersebut merasa jengkel begitu ya, karena setiap dia mengambil kue untuk dimakannya, orang tersebut juga ikut mengambil kuenya. Setiap mengambil kue, orang tersebut juga ikut mengambil juga. Bahkan sempat berpikir dia bahwa ya, untung saya ini orang baik-baik, untung saya ini anak Tuhan. Coba kalau tidak, pasti akan orang itu. Ya, itulah pikiran yang sempat terlintas dalam benak pemuda tersebut. Ya, singkat cerita, jam keberangkatan tiba, pemuda tersebut masuk ke dalam pesawat dan duduk kembali sambil menunggu pesawat tersebut lepas landas atau landing.
Nah, kembali dia ingin membaca buku yang dia baca tersebut. Dia merogoh atau mencari buku tersebut dalam tasnya. Tapi betapa kagetnya pemuda itu ketika tangannya masuk dalam tas, tiba-tiba tangannya memegang ada sebuah benda. Ternyata setelah diangkat adalah kue yang dibeli tadi. Loh, nah terus kue yang saya makan tadi punya siapa? Wah, tentunya punya bapak yang tadi itu. Waduh, terlambat saya. Di mana bapak itu? Saya mau minta maaf. Waduh, terlambat. Ya, sambil bergumam begitu, ya pemuda tersebut menyadari bahwa ya ternyata saya ini bukan orang yang baik-baik gitu. Begitu ceritanya. Nah, ada yang di dalam Tuhan, ya mungkin kita sering ya mengalami hal seperti pemuda tersebut, ya menganggap kita itu paling benar, kita itu paling suci, kita itu yang manusia baik-baik, orang lain mungkin yang tidak sebaik saya gitu. Artinya kita itu selalu menganggap lebih dari orang lain. Nah, hati-hati yang dikasih Tuhan, hal inilah yang membuat Rasul Paulus dalam bacaan yang barusan kita baca tadi membuat khawatir akan jemaat di Filipi, bahwa perpecahan akan terjadi, ada sifat mementingkan diri, ada sifat kesombongan, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Inilah yang dikhawatirkan Rasul Paulus terhadap jemaat di Filipi. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menulis surat seperti tadi itu. Nah, menanggapi ancaman tersebut, Rasul Paulus ingin mengingatkan, ingin menegaskan kepada jemaat Filipi bahwa jemaat harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Kita baca tadi pada ayat 5. Dengan kata lain, pikiran kita harus sama dengan Kristus, atau kita harus meneladani Kristus. Ya, Kristus yang notabene adalah mempunyai sifat-sifat Allah, yang juru selamat, seorang raja, mau merendahkan diri, mau mengosongkan diri, mau mengambil kedudukan sebagai seorang hamba. Ya, inilah yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus terhadap jemaat-jemaat di Filipi, agar tidak terjadi perpecahan. Mari kita baca kembali pada surat tersebut. Ya, ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sifat-sifat keilahian Kristus, sifat-sifat kemuliaan Allah Kristus sendiri tidak menganggap bahwa itu sesuatu yang harus dipertahankan. Dia mau menanggalkan semua itu. Dia mau melepaskan semua itu dan merendahkan diri, mengambil posisi sebagai seorang hamba. Ya,
seorang hamba itu kan melayani. Tugas hamba identik dengan pelayan. Sehingga kalau Kristus mau mengambil posisi sebagai seorang hamba, artinya mengajarkan kepada kita bahwa kita harus melayani. Kita harus saling melayani satu sama lain. Kristus yang mau merendahkan diri, artinya tidak menganggap bahwa dia itu adalah yang lebih tinggi. Padahal dia mempunyai sifat-sifat Allah. Padahal dia ada Allah yang maha tinggi, yang paling tinggi. Tapi Kristus tidak menganggap seperti itu. Ia rela merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Bahkan ia rela menderita dan mati, bahkan mati di kayu salib. Kristus taat sampai mati. Itu artinya bahwa Yesus mengesampingkan kemuliaan, kedudukan, segala hak surgawi, dan penggunaan sifat-sifat ilahinya. Artinya pengosongan dirinya itu tidak sekedar berarti secara sukarela menahan diri untuk menggunakan kemampuan ataupun hak istimewanya sebagai Allah. Tetapi Kristus juga rela menerima penderitaan. Kristus rela menerima hinaan. Kristus menerima celaan dan kebencian, perlakuan buruk dan sebagainya. Bahkan yang membawanya sampai mati di kayu salib. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, memang untuk mau atau bisa merendahkan diri itu adalah bukan suatu hal yang mudah, suatu perkara yang mudah. Ya, oleh sebab itu, marilah kita perlu melatih diri kita untuk bersikap demikian di dalam hubungan kita dengan sesama, dengan teman-teman kita, teman-teman seperguruan, sesama remaja. Ya, itu marilah kita tunjukkan dengan kesediaan kita untuk mengalah untuk hal-hal yang tidak prinsipil. Misalnya kita tidak perlu saling ngotot mempertahankan pendapat kita. Kita mau mengalah demi kebaikan bersama. Nah, dalam kehidupan berjemaat pun marilah kita belajar ya untuk tidak menonjolkan diri, ya. Tetapi marilah kita merendahkan hati, hidup meneladani Kristus. Dengan kerendahan hati ini dan juga dibarengi dengan hati yang penuh kasih bagi sesama. Seperti Tuhan Yesus adalah Raja. Kristus adalah Raja yang justru berkorban untuk keselamatan kita. Inilah yang menjadi teladan yang ingin Rasul Paulus tekankan, sifat-sifat Kristus untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah merendahkan diri, artinya kita tidak menganggap diri kita itu lebih dari yang lain. Kita tidak menganggap diri kita itu lebih hebat, lebih pandai. Semuanya sama. Masing-masing orang pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Ada orang yang punya kelebihan ini tapi kurang dalam hal ini. Yang kedua adalah yang tadi, mengosongkan diri. Mengosongkan diri bukan berarti jiwa kita harus kosong atau
seperti orang-orang zaman dulu dengan cara bersemedi gitu ya. Tidak. Bukan berarti jiwa kita kosong, tubuh kita kosong, bukan. Tapi seperti yang Kristus teladankan tadi itu, Kristus mau menanggalkan apa yang ada padanya, keilahiannya, hak-hak surgawinya. Ia tanggalkan semuanya itu. Kita mengosongkan diri kita menanggalkan ego kita menanggalkan kekerasan hati kita. Ya, akhirnya yang tadi itu menuju pada sifat merendahkan diri. Yang ketiga adalah mengambil peran sebagai seorang hamba. Seorang hamba notabene adalah pelayan. Artinya kita harus melayani. Kita harus memberi. Ya, lebih baik memberi daripada menerima. Kita harus saling menjaga sama kita. Kita harus saling mendukung, membantu sesama kita yang membutuhkan. Itulah ketiga hal yang menjadi teladan kita dari kehidupan Kristus yang mau merendahkan dirinya, melepaskan apa yang menjadi haknya, miliknya, dan mengambil posisi atau peran sebagai seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Terakhir, marilah kita membuka Mazmur 149 ayat 4 yang begini bunyinya. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Inilah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan menjanjikan keselamatan. Tuhan memahkotai kita dengan keselamatan jikalau kita mau rendah hati. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Kak Puji untuk firman-Nya. Nah, dari firman tadi kita dapat belajar untuk meladeni Tuhan Yesus untuk menjadi orang yang rendah hati. Nah, sudah saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Dan untuk mengiringi, mari kita menyanyikan lagu Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya,
Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dan juga firman Tuhan pada hari ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk meneladani Kristus di dalam kehidupan kami yang mau merendahkan diri, mengosongkan diri, artinya melepaskan segala hal-hal yang pribadi, mau melayani sebagai seorang hamba. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan dalam surga, pada kesempatan hari ini, perkenankan kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, dengan berbagai keberagaman, dengan berbagai budaya, dengan berbagai bahasa, dengan berbagai corak. Kami mohon Tuhan untuk persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kami. Kami mohon berkat Tuhan bagi para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, Bupati, Gubernur, Wali Kota, Camat, Kepala Desa, bahkan sampai RT RW. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati pelayanan mereka, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik untuk kemuliaan atau untuk kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bangsa kami, negeri kami, Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Sidoarjo. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta, Bapak Majelis, para pengurus KRW, Komisi, Pokja. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, sehingga melalui gereja kami, nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami berdoa untuk kerinduan jemaat kami untuk memiliki gedung gereja sendiri. Tuhan, kami bersyukur atas keberadaan kami di Gospel M66. Kami mohon Tuhan memberkati di mana kami berada ya Tuhan. Tuhan memberkati proses perizinan gereja kami. Para hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang bekerja untuk proses perizinan ini. Para masyarakat di sekitar gereja kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Terlebih Tuhan mampukan kami agar keberadaan kami juga menjadi berguna dan bermanfaat bagi lingkungan di sekitar Kombes. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik remaja di Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Sidoarjo ini ya Tuhan. Di dalam masa pertumbuhan, perkembangan, baik jasmani maupun rohani, kiranya Tuhan memberkati adik-adik kami ini. Kiranya adik-adik kami ini bisa bertumbuh dan berkembang. Terlebih bertumbuh dan berkembang di dalam iman kepada Tuhan. Studi anak-anak kami ini Tuhan, kiranya juga berkati. Biarlah anak-anak kami ini tetap bersemangat belajar meskipun dalam suasana pandemi. Sehingga anak-anak kami ini beroleh prestasi yang baik dalam studinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati, mensucikan dan mengkuduskan. Biarlah persembahan ini menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat kami di GKJ Sidoarjo. Tuhan memberkati saudara kami
yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan. Biarlah saudara kami ini bisa bekerja dengan lebih baik, dengan kesungguhan hati, semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon ampun jika kami dalam beribadah pada minggu pagi ini terdapat salah dan dosa. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan kembali pada aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, nggak terasa ya kita sudah di penghujung ibadah. Tetap semangat dan produktif ya walau kita di rumah aja. Mau kemana? Mau rekaman buat ibadah umum. Maskernya mana? Oh iya, lupa. Yaudah cuci tangan dulu yuk. Oke. Udah nih. Dah, ini maskernya. Oke. Oh ya teman-teman, tetap stay safe ya. Selamat hari Minggu. Dadah. Lebih dari